Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami menghampiri sekali lagi tatah kasih karunia-Mu yang kudus. Tuhan, Immanuel, Engkau tetap menyertai kami dan kami percaya itu. Dimanapun kami berada, anak-anak-Mu berada, Tuhan kami mengharapkan kasih dan anugerah-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau dengar firman-Mu pada kesempatan ini. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Lebih dari suara seorang manusia berkata-kata, Roh Allah akan berbicara di dalam hati kami semua. Mengajar kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menuntun dan mengajar kami Tuhan. Supaya kami bisa mengalami Engkau setiap saat terlepas dari keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Kami taklukkan pikiran kami, hati kami kepada firman Kristus yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di minggu ketiga dari bulan Februari 2021. Kita bersyukur karena Tuhan tetap ada menyertai kita. Saya berdoa supaya kita semua tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi, karena hanya dekat Allah saja kita menemukan ketenangan. Nah saudara-saudara, sebagai bagian dari komunitas kerajaan sorga atau keluarga Allah, saya mau mengajak saudara, mari kita terus rapatkan barisan kita dan hadapi pandemik ini dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, di sepanjang tahun 2021, gereja kita membangun nilai community of believers. Komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan Pastor Arif sudah meletakkan dasar-dasar tersebut di awal tahun. Nah saudara-saudara, khusus Januari sampai Februari kita akan terus belajar tentang iman dan keselamatan. Kita tidak bisa lepaskan dari tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus berkenaan dengan ini. Dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sozo katanya di situ, bahasa aslinya, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, kata yang digunakan di situ ya, itu menjadi sebuah konteks keselamatan dari sakit penyakit. Keselamatan dari sebuah kebinasaan dan kehancuran. Dan itu adalah keselamatan yang kekal. Yang terjadi mulai saat kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai kepada kekekalan. Wow, ini adalah sebuah paket yang sangat luar biasa tentunya. Berkenaan dengan keselamatan kita yang ada di dalam Tuhan Yesus. Namun kalau kita perhatikan firman Tuhan, alat tukar dari keselamatan itu sendiri, itu bukannya harta, bukannya jabatan, bukannya pelayanan, tetapi iman. Ya, karena Efesus 2 ayat 8 tadi berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Tapi bagian kita adalah iman, beriman kepada keselamatan yang dari Tuhan. Jadi iman itu menjadi sangat krusial. Iman itu menjadi sangat penting. Karena itu merupakan alat tukar dari kemurahan Allah dalam kehidupan kita lewat keselamatan yang Dia berikan. Nah oleh sebab itu mari kita akan terus berpegang pada iman kepada Yesus Kristus. Dan jangan lepaskan iman kepada kelahirannya, iman pada kehidupannya, iman pada kuasanya, iman akan kebangkitannya, iman akan janji-janjinya, bahkan kedatangannya yang kedua, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara-saudara, pada kesempatan ini saya memberi judul khotbah yang akan saya sampaikan kepada saudara, pegang dan jangan lepaskan. Kenapa kita harus memegang iman kita dan jangan pernah lepaskan iman kita? Ibrani ya, pasalnya yang ke-10 ayat 35 dan 36. Dikatakan firman Allah, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah berdasarkan ayat-ayat ini kita mengerti
Bahwa ketika kita melepaskan iman kepada Tuhan, menyebabkan kita kehilangan upah besar tersebut, saudara-saudara. Saya yakin tidak ada di antara kita yang mau kehilangan upah. Apalagi upah dari Tuhan. Sebuah keselamatan yang hebat, saudara-saudara. Nah, di sini ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kunci untuk tidak melepaskan kepercayaan adalah ketekunan. Dan saudara yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, saya mau katakan bahwa kita perlu mengenali apa yang menjadi musuh dari ketekunan itu sendiri, saudara-saudara. Musuh ketekunan itu adalah putus asa, ya. Musuh ketekunan itu adalah kehilangan pengharapan, mengasihani diri, merasa diri jadi korban, keraguan-raguan, kekhawatiran, bahkan ketakutan, saudara-saudara. Ketakutan adalah musuh dari ketekunan akan iman kita. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak kisah di dalam Alkitab mencatat bagaimana ada orang-orang yang tidak mengizinkan ketakutan ada di dalam kehidupan mereka. Karena jika ketakutan itu hinggap dan tinggal di dalam kita, maka kita akan kalah sebelum kita berperang, saudara-saudara. Itu terjadi kepada Daud. Saudara, kalau kita perhatikan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak pernah membiarkan ketakutan itu masuk ke dalam kehidupannya. Kita bisa lihat dalam Kejadian ketika suatu hari orang Israel berhadapan dengan orang Filistin dan orang Filistin mengolok-ngolok Tuhan orang Israel. Dan Daud pada saat itu berkata dia tidak takut. Dia datang tidak membawa pedang, tetapi dia datang membawa nama Tuhan dan dia tidak pernah takut kepada musuh yang besar yang ada di hadapannya, saudara-saudara, yaitu Goliat, saudara. Ketika saya merenungkan tentang kemenangan Daud, itu yang saya dapatkan bahwa Daud tidak pernah membiarkan musuh menaruh ketakutan di dalam kehidupannya. Itu yang hikmat yang timbul, saudara-saudara. Karena apa? Tuhan tidak berkurang kekuatannya sebesar apapun masalahmu. Tuhan tidak berkurang kedaulatannya mengendalikan segala keadaan sekacau apapun keadaanmu. Tuhan tidak berkurang kreativitasnya sebuntu apapun jalan yang sedang saudara hadapi. Tuhan tidak berkurang kehadirannya serendah apapun lembah kehidupan saudara yang sekarang saudara jalani. Jadi keberadaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan saudara dan saya. Dia tetap Tuhan. Makanya dia berkata dan berfirman kepada umat Israel pada waktu itu. Aku adalah aku. Aku tidak terganggu oleh keadaan kamu. I am. Aku adalah aku. Saudara-saudara. Nah makanya saudara yang kasih dalam Tuhan dalam kesempatan ini di bulan komunitas ini. Saya ingin mengajak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita perlu berada di tempat yang tepat dalam kehidupan kita. Tempat yang mendorong. Tempat yang memanifestasikan. Tempat yang menyaksikan dan mengingatkan kepada kita tentang iman. Yang seharusnya terus bertumbuh supaya kita tetap pegang dan tidak lepaskan. Pegang dan tidak lepaskan saudara-saudara. Apa itu? Komunitas orang percaya. The community of believers, saudara-saudara. Nah, kita sudah pelajari ini selama beberapa minggu. Nah, saudara, ada dua bentuk minimal komunitas orang percaya dalam Alkitab yang kita perlu ada di dalamnya. Dan kita perlu bangun dengan sengaja. Yang pertama, saudara-saudara, dalam komunitas dalam bentuk keluarga, ya, secara biologis. Isinya ada suami, ada istri, ada anak, mungkin saudara kandung, saudara sepupu, ponakan, ipar, mertua, saudara perempuan, saudara laki-laki, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah, kita perlu bangun kebersamaan bersama-sama sebagai satu keluarga yang sama-sama percaya kepada Yesus. Tidak bisa kita mengabaikan satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menolak satu dengan yang lain. Jangan sampai kita mengalami perpecahan satu dengan yang lain. Hanya karena keadaan yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena ada kekuatan yang besar. Yang sangat besar. Yang Tuhan kerjakan melalui kesatuan di dalam sebuah keluarga. Saudara-saudara. Lihat kekuatan
kekuatan Allah yang bekerja ketika kita menghadapi kesulitan bersama-sama sebagai satu keluarga. Nah saudara, ada sebuah keluarga yang saya ingin angkat pada kesempatan ini, kita bisa belajar dari kehidupan mereka yang sangat luar biasa. Suami, istri, dan anak yang berusia 5 tahun. Kemungkinan 5 tahun karena itu salah satu sumber menyebutkannya pada saat peristiwa ini terjadi, saudara ya. Nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ada serentetan pahlawan iman yang disebutkan di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 kalau saudara perhatikan. Di situ ada Habel, di situ ada Henokh, di situ ada Nuh, ada Abraham, ada Sarah, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf. Dan di ayat yang ke-23 ada sepasang suami istri yang namanya tidak ditulis tapi itu ada. Ya, mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-23 ini sangat menarik saudara-saudara. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. It is not cited the names. Tidak tertulis nama orang tuanya. Karena mereka siapa? Orang tuanya melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka jadi tidak takut akan perintah raja, saudara-saudara. Nah, siapa nama orang tua ini? Firman Allah menuliskan di beberapa bagian yang saya mau lihat di dalam kitab Bilangan pasal 26 ayat 59. Di situ disebutkan satu keluarga ini. Dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Nah saudara perhatikan baik-baik. Bahwa dalam Ibrani 11 ayat 23 ini disebutkan di situ itu bukan berbicara tentang iman Musa. Tapi itu berbicara tentang iman dari orang tua Musa. Which is itu adalah Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, orang tua Musa itu enggak terkenal. Kenapa? Karena di dalam kitab Keluaran pasal pertama dan kedua yang mengkisahkan bagaimana kelahiran Musa sampai ia selamat dan akhirnya memenuhi panggilan Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi umat Israel untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu tertutup saudara, sama sekali tidak muncul nama dari orang tua Musa tersebut saudara-saudara. Namun di hadapan Allah ia terkenal sebagai seorang sepasang suami istri yang beriman, makanya mereka masuk dalam catatan pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam kitab Ibrani pasal 11. Karena mereka disebutkan oleh seorang penulis memiliki sustaining faith. Iman yang bertahan, iman yang tekun saudara-saudara. Nah saudara, mari kita lihat bagaimana situasi dan keadaan pada saat itu. Ketika Yokebed, mama dari Musa, sedang mengandung, beliau itu ada di dalam situasi yang tidak aman. Ya, bangsa Israel kita tahu kejadiannya mengalami penindasan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat Yusuf terkenal menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia diberikan izin oleh Firaun dan bahkan diberikan tanah yang luas untuk bisa membawa bangsanya datang tinggal di situ. Pada saat orang-orang keluarga besar Yusuf pindah ke Mesir, itu orang Israel hanya berjumlah 70 orang. Tapi firman Allah mencatat mereka bermultiplikasi begitu banyak pada saat itu sehingga mengalahkan jumlah orang-orang di Mesir. Dan ketika muncul seorang raja yang baru, Firaun yang baru pada waktu itu, melihat kondisi ini, wow, this cannot happen. Ini gak boleh terjadi. Orang Israel akan semakin kuat dan akhirnya kita akan kalah dan tanah kita akan diambil. Akhirnya raja mengeluarkan perintah untuk membunuh anak laki-laki Ibrani yang lahir pada masa itu. Dan ketika itu Yokebed sedang saudara-saudara mempersiapkan kelahiran anaknya. Yang kita tahu yang akhirnya bernama Musa. Nah saudara-saudara, ini bukan sesuatu kabar gembira.
Ketika ada perintah untuk membunuh anak-anak laki-laki Ibrani untuk menekan laju pertumbuhan mereka, saudara, ini merupakan masa-masa gelap bagi masa depan anak-anak Israel, terutama anak laki-laki. Saudara, kita coba untuk pakai sepatu Yokebed dan bayangkan diri kita ada dalam situasi seperti itu. Di antara pasangan-pasangan yang putus asa, ada begitu banyak orang yang putus asa. Tinggal dalam ketakutan, frustasi. Ada sepasang suami istri yang tidak putus asa, yaitu Amram dan Yokebed, ya, dan tidak takut kepada keputusan raja, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yokebed sendiri menyadari, ya, mereka menyadari kalau anak kita lahir laki-laki ada ancaman untuk dibunuh, saudara-saudara. Bahkan ketika ada begitu banyak bayi laki-laki yang lahir dan mereka selamat oleh karena bidan-bidan yang menolong pada masa itu dihinggapi oleh roh takut akan Tuhan, mereka nggak berani bunuh bayi-bayi itu. Raja mengeluarkan perintah yang kedua, semua bayi laki-laki Ibrani harus dibuang ke sungai Nil pada saat itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tapi anehnya orang tua ini, kedua orang tua dari Musa, Yokebed dan Om Amram, ya, mereka bukannya takut tapi malah dengan penuh keberanian. Mereka tidak putus asa, malah penuh dengan pengharapan, saudara-saudara. Memiliki percaya diri yang luar biasa, saudara-saudara, untuk bisa menyelamatkan anak ini, saudaraku. Ada potensi stres, ada potensi depresi, ada potensi mengasihani diri, putus asa, merasa hidup sia-sia, kehilangan pengharapan, ancaman dan bahkan ketakutan, saudara. Why? Kenapa mereka begitu kuat? Karena mereka memiliki dasar iman yang sangat teguh, yang sangat kuat tentang janji Allah. Saudaraku, Amram dan Yokebed adalah manusia seperti saudara dan saya. Ada di tengah-tengah ujian iman ini, saudara. Apa yang menjadi dasar kepercayaan dan harapan mereka? Itu yang kita perlu tahu, saudara. Ternyata mereka keduanya adalah keturunan Lewi. Kita tahu keturunan Lewi, mereka yang tinggal di bait suci, mereka yang melayani di bait suci, mereka yang paling banyak mendengarkan firman Tuhan, mereka yang banyak mendengarkan pengajaran-pengajaran karena panggilan dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Dan saya yakin dan percaya mereka adalah orang tua yang sangat mengerti tentang janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa oleh keturunanmu seluruh bangsa di atas muka bumi ini akan mendapat berkat, saudara-saudara. Jadi ini sepertinya sesuatu yang wow. Ya. Mereka juga pasti mengerti bahwa akan ada dalam nubuatan firman Allah, ya, akan ada bahwa bangsa mereka itu akan menjadi orang asing dalam sebuah negeri, yaitu Mesir pada masa itu. Dan bahwa mereka akan diperbudak, bahwa mereka akan dianiaya, ya, 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak bangsa mereka itu akan dihukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar, orang Israel akan keluar dan membawa begitu banyak harta benda dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Allah. Wow, sebagai orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam perjanjian Allah, mereka pasti tahu tentang hal ini. Nah, ini yang menyebabkan mereka berpegang kepada perjanjian Tuhan. Mereka berpegang kepada apa yang Tuhan katakan, yang diajarkan oleh orang tua mereka, yang mereka dengar dalam bait suci, saudara-saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, setiap saat, setiap kelahiran bayi, itu adalah momen sebuah generasi yang Tuhan akan pakai untuk bisa membebaskan umat Israel. Termasuk pada saat Musa dilahirkan, saudara-saudara. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 21 disebutkan di situ. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Somehow Tuhan menaruh kemolekan, Tuhan menaruh daya tarik di dalam bayi Musa ini yang membuat janji-janji Tuhan itu teringat oleh orang tuanya. Atas dasar janji Tuhan untuk tidak menghancurkan umat Israel lah, mereka yakin this is not the way. Bukan ini masa depan kita, kebinasaan, bukan. Bukan kehancuran masa depan kita, tapi masa depan kita adalah keturunan kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang tua Musa dalam hal ini sangat mempercayai bahwa janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Itu yang membuat mereka tidak menjadi takut, saudara-saudara.
Nah, atas dasar latar belakang itu, pemikiran itu, keyakinan akan hal janji Tuhan bagi keturunan Israel pada waktu itu, saya mulai membayangkan bagaimana percakapan suami istri ini setiap hari menantikan hari kelahiran Musa. Apa yang mereka diskusikan, ya, apa yang mereka doakan bersama-sama, apa yang mereka perbincangkan, tentunya bukan tentang hal yang menakutkan. Tentunya bukan hal yang melemahkan. Tentunya bukan hal yang kehilangan pengharapan. Tetapi janji Tuhan. Wow, this is God time. Pasti ada jalan. Tidak mungkin ketika mereka memiliki keteguhan hati. Dan mereka mulai melihat bayi Musa. Oh, mereka pasti berbicara kepada bayi yang belum ngerti apa. Engkau punya harapan. Tuhan akan pakai engkau. Tuhan berjanji bahwa kita akan memiliki keturunan yang luar biasa. Yang akan membebaskan bangsa kita dari tekanan Mesir. Wah, saudara-saudara. Pasti mereka membicarakan itu, bahkan mereka melibatkan anak mereka yang perempuan, kakak dari Musa dan Harun, yaitu Miriam pada waktu itu. Kenapa saya berani katakan itu? Karena firman Allah jelas dalam Ibrani pasal 11:23 tadi. Karena iman mereka sembunyikan Musa. Jadi mereka sembunyikan Musa bukan karena takut, tapi karena justru iman kepada Tuhan. Iman yang datang dari mana? Datang dari perjanjian yang Allah nyatakan kepada nenek moyang mereka yang diajarkan secara turun-temurun. Saudara, mereka punya keyakinan yang pasti tentang siapa diri mereka. Mereka adalah umat perjanjian. Sama dengan saudara dan saya hari ini. Kita adalah umat perjanjian. Kita adalah bangsa yang kudus. Imamat yang rajani. Yang Tuhan punya masa depan bagi kehidupan kita oleh penebusannya. Keyakinan inilah yang mendorong mereka berani mempercayai Tuhan. Dan akhirnya datang kreativitas dalam kehidupan mereka untuk bisa menyelesaikan dan menemukan solusi-solusi atas keterjepitan kehidupan yang sedang mereka alami pada saat itu. Saudara, di masa yang sulit ini, sebagai keluarga kita perlu duduk bersama dengan sengaja. Diskusikan, doakan, bicarakan bagaimana kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Bagaimana kita bisa bergandengan tangan. Bagaimana yang kuat bisa mendukung yang lemah. Bagaimana kita bisa mengingatkan satu dengan yang lain. Apa janji Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu perlu terus diajarkan. Suami, istri, anak saling mengingatkan satu dengan yang lain, saudara. Bahkan, saudara, jangan lewatkan anak kecil, saudara. Saya suka sedih karena anak-anak seringkali dianggap tidak mengerti apa-apa. No, mereka manusia. Mereka punya roh. Mereka punya jiwa yang terus bertumbuh, saudara-saudara. Saudara tahu ketika Miriam diajak untuk ada berkolaborasi dalam tindakan iman yang dilakukan oleh Amran dan Yokebed. Diperkirakan Miriam berusia 5 tahun, saudara. Anak 5 tahun. Saudara bisa bayangkan itu. Komunitas keluarga seperti inilah yang kita harus bangun, saudara. Yang akan menguatkan kita untuk tekun dalam iman, tetap pegang dan jangan lepaskan. Tetap pegang dan jangan lepaskan, saudara-saudara. Dari tempat ini saya bisa merasakan beberapa di antara saudara berkata bahwa, pastor itu mah enak karena ada berdua, suami dan istri. Ada ibu dan anak, ada ayah dan anak. Allah, saya sendirian, pastor, yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, ada komunitas konteks yang kedua, yaitu tubuh Kristus, saudara-saudara. Komunitas orang percaya dalam keluarga kerajaan sorga, gereja lokal. Yang di gereja kita kenal sebagai life group. Itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, saya mau mengajak saudara melihat contoh dari komunitas ini yang sangat menarik perhatian. Yaitu orang lumpuh yang disembuhkan, yang dipapa oleh 4 orang temannya. Mari kita lihat kisah mereka. Markus pasal yang kedua. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang komunitas, saudara. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan
tilam tempat orang lumpuh itu terbaring, ketika Yesus melihat iman mereka, catat ini baik-baik. Iman mereka, bukan iman orang yang lumpuh itu, bukan salah satu dari mereka berlima, tapi iman mereka ada korporat. Iman korporat, iman yang timbul dan mereka miliki secara bersama-sama karena tujuan yang sama, ya. Nah, saudara perhatikan, berkatalah ia Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan dia mengalami kesembuhan dari Tuhan, saudara. Nah, saudara perlu tahu bahwa menjadi orang lumpuh di zaman Yesus itu berarti kita tidak memiliki kehidupan. Why? Karena bangsa Roma pada masa itu tidak ramah terhadap orang yang cacat. Bayi yang cacat seringkali dibiarkan mati di luar, ya. Pada suatu ketika sampai ada undang-undang, ada buku yang mencatat bahwa cepat bunuh anak yang cacat, saudara. Jadi kalau ada orang cacat yang bisa hidup pada masa itu adalah penderitaan seumur hidup. Itu adalah ketertolakan seumur hidup, saudara. Nggak punya harapan, saudara-saudara. Nah, demikian dengan dunia dari pria ini. Ya, hidupnya hanya bergantung kepada tikar yang ukurannya mungkin 3 kali 6 kaki pada saat itu. Semua dilakukannya di situ. Dia memohon belas kasih orang dari situ, dia tidur di situ, dia makan di situ, dia terkurung oleh tikar itu, saudara-saudara. Dan tidak ada dokter atau rumah sakit atau tempat apapun pengobatan yang datang untuk membantu dia. Dia seseorang yang tanpa harapan. Sepandang hidupnya, dia hanya bergantung kepada orang untuk kasih makan, gantiin pakaian, gendong dia, pindahkan dia dari satu tempat kepada tempat yang lain. Saudara-saudara, mandikan dia mungkin, saudara-saudara. Dia nggak punya apapun yang bisa disumbangkan kepada masyarakat. Dia nggak bisa lakukan apapun juga yang bisa diberikan dan membanggakan bagi komunitas yang nggak ada, saudara-saudara. Ditambah lagi kalau di Israel pada masa itu, ketika seseorang menderita cacat, itu dia mengalami stigma bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Saudara, makanya ketika ada seorang pria yang lahir buta dan sampai dia dewasa, ya, orang-orang bertanya kepada Yesus, "Rabi, apakah ini karena dosa orang tuanya?" Kenapa? Karena pada masyarakat Israel pada saat itu ada stigma. Kalau kamu cacat berarti something wrong with you. Ada dosa yang kamu harus tanggung dan lain sebagainya. Itu stigma, saudara-saudara. Jadi orang lumpuh ini singkat cerita nggak punya apa-apa. Dia nggak punya uang, dia nggak punya pekerjaan. Dia nggak punya pengaruh, dia nggak punya keluarga, dia nggak punya masa depan. Nggak ada, nothing. Ya. Dan dia tidak punya harapan. Kecuali satu yang dia punya. Dia punya teman. 4 orang teman ini, saudara-saudara. Dukungan dari 4 orang teman ini yang berkomitmen. Sekelompok saudara yang akan melangkah bersama-sama dengan dia. Menolong dia, akhirnya dia mengalami kesembuhan. Saudara, saya mau katakan dari kisah ini. Ada kuasa kesembuhan dalam komunitas. Bukan saja kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan rohani. Jiwa dan roh kita, saudara-saudara. Makanya dari sejak awal penciptaan, Tuhan sudah bilang tidak baik manusia itu hidup sendirian. Kalau udah bilang jangan, tidak baik, berarti ada konsekuensinya kalau kita hidup sendirian. Ya, orang sering pakai ini untuk konteks pernikahan, tapi ini lebih daripada untuk pernikahan, saudara-saudara. Dan ada begitu banyak janji Tuhan tentang kuasa Allah yang bekerja di dalam sebuah community. Ya, kita sudah dengar dari Matius 18 ayat 19, Mazmur 133 ayat 3b juga berkata bahwa kalau kita hidup bersatu, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Kejadian 11 ayatnya yang ke-6, ketika orang-orang membangun menara Babel, Tuhan bilang, apapun yang direncanakan karena mereka satu bahasa, mereka ada di dalam satu kesatuan, maka tidak ada yang tidak terjadi, semua akan terjadi, saudara-saudara. Dan yang ini yang saya suka, Ulangan pasal 32 ayat 30 bilang begini. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Saudaraku, dalam matematika Tuhan, kalau kita sendiri kita hanya punya kekuatan mengalahkan 1000 musuh. Tapi kalau kita berdua kita bisa mengalahkan 10.000 musuh. Saudara tahu? Iblis berusaha untuk menaruh ketakutan di dalam diri kita. Keraguan-raguan di dalam diri kita ketika kita dirindung oleh masalah. Dia berusaha lakukan itu. Kenapa? Supaya kita give up. Supaya kita menyerah. Supaya kita tidak tekun mempercayai Tuhan, saudara-saudara. Nah, musuh ini kita nggak bisa kalahkan sendirian. Ketakutan, trauma, kita nggak bisa kalahkan sendirian. Karena kalau kita sendiri, kita cuma bisa mengalahkan 1000 orang, 1000 musuh. Tapi kalau kita berdua,
kita bisa mengalahkan 10.000 musuh. Saudara bayangkan kekuatan berapa banyak kalau kita berempat, kalau kita berlima. Bagaimana dengan life group yang ber-12, saudara-saudara. Ya, bukan berarti semakin banyak, semakin bagus. No, bukan itu sebenarnya saudara-saudara. Tetapi at least saudara nggak sendirian. Dan sudah mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan dari hal yang kedua dari komunitas ini saya mau katakan, jika kita peduli dengan pertumbuhan iman kekristenan kita, maka kita akan hidup berkomunitas. Komunitas orang percaya. Why? Dalam konteks menjadi semakin serupa dengan Kristus, catat ini baik-baik. Bahwa komunitas bukan saja tempat mendapatkan sesuatu yang lebih baik, namun menjadi diri kita yang lebih baik. Karena dalam komunitas kita belajar dan diproses. Belajar menerima orang lain, belajar mendengar orang lain, belajar untuk patuh dan taat. Walaupun leader kita nggak sepinter kita, walaupun leader kita kekristenannya baru dibandingkan diri kita, ketaatan terus akan dibentuk di dalam hati kita. Belajar mengampuni orang lain, belajar berjalan bersama-sama, belajar untuk memiliki tujuan yang sama, belajar untuk menyerahkan kepentingan diri untuk tujuan bersama, belajar untuk mengangkat yang lemah, belajar untuk bersimpati kepada sesama, belajar untuk menemukan dan melatih karunia-karunia rohani kita, belajar untuk memenuhi panggilan Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, belajar untuk berbagi satu dengan yang lain. Bukankah itu karakter-karakter Kristus yang harus muncul dalam kehidupan kita? So, kalau saudara concern dengan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus, saudara, kita harus ada di dalam komunitas orang percaya. Dan di gereja ini kita punya life group, saudara. Nah, membangun komunitas orang percaya membutuhkan upaya yang disengaja, saudara-saudara. Dan pria yang cacat ini telah mengusahakan. Dia nggak punya apapun juga, tapi dia telah menjaga persahabatan di dalam komunitas. Dia menjaga hubungan satu dengan yang di dalam komunitas. Sehingga teman-temannya bisa satu dengan yang lain. Bersama-sama membawa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia disembuhkan. Jadi ini membutuhkan usaha, saudara. Psikolog Alan McGinnis yang menuliskan tentang the friendship factor mengatakan bahwa aturan nomor 1 untuk menjalin persahabatan adalah tetap utamakan hubungan Anda. Saudara, ini kedengarannya sangat sederhana, tetapi ini adalah tantangan besar untuk kondisi sekarang. Bagaimana kita belajar membangun hubungan dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kita baca begitu banyak kisah di dalam Alkitab. Pastor Arif di awal bulan menjelaskan Februari bahwa ada manual book bagaimana kita bisa mengalami Immanuel. Inilah salah satunya. Bagian dari manual book tersebut. Karena dalam Kisah Para Rasul mencatat gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia mau mengalami Immanuel, dia harus ada di dalam komunitas. Kisah Rasul 2-4 mencatat itu. Cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka tidak hidup sendiri. Mereka nggak hanya datang ibadah hari Minggu dan pulang. Tapi mereka berkomunitas, saudara-saudara. Ortberg pernah menuliskan, orang bijak tidak mencoba untuk memicrowave persahabatan. Salah satunya, ya. Kita nggak bisa melakukan hidup dalam komunitas itu dengan tergesa-gesa. Everything takes time untuk membangun hubungan, saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak menyerahkan diri, kalau tidak menjadikan prioritas, saudara-saudara, maka kita tidak bisa menjalin persahabatan. Yang sebenarnya itu Tuhan ciptakan untuk membangun kekuatan, untuk supaya kita tetap berpegang kepada janji Tuhan dan tidak melepaskannya. Banyak orang tidak memiliki persahabatan yang baik karena alasan yang sangat sederhana bahwa mereka tidak menjadikan itu sebagai prioritas utama. Saudara, sesibuk apapun kita, ya, jadikan komunitas itu prioritas yang utama di dalam keluarga gereja Tuhan di tempat ini. Jadikan, saudara-saudara. Hari ini saudara mungkin gak butuh orang. Tapi satu hari nanti kita perlu digotong oleh orang, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Ya. Saudara, kalau kita punya komunitas yang baik dan kita bangun persahabatan, ini yang saya pernah alami, saudara. Satu ketika ada seorang sahabat yang bahkan sudah seperti saudara, ya. Seharusnya dia harus dioperasi, ya, karena sakit yang dialami. Tapi dia nggak pernah mau, karena dia tahu kalau dia operasi, kalau dia harus dirawat di rumah sakit, pasti saya repot, dia bilang.
Saya nggak mau repotin kamu karena kamu sudah sibuk. Dia bilang seperti itu, saudara-saudara. Saya nggak mau nyusahin kamu udah capek, dia bilang seperti itu. Hikmat Tuhan datang sama saya karena kami sahabat udah seperti saudara. Saya bilang sama dia, ya, menolong sahabat, menolong orang lain itu adalah kesukaan karena kita punya hubungan yang baik. Bukan beban yang berat. Tapi kalau buat saya secara pribadi itu malah kehormatan. Saya mau katakan, saudara, kita nggak mungkin tidak menyusahkan orang dalam dunia ini. Tetapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang nggak merasa kesusahan. Tapi orang justru merasa kehormatan. Puji Tuhan, saya diizinkan untuk melayani kamu. Wow, saudara. Bagaimana kita bisa tetap pegang dan jangan lepaskan iman kita kepada Yesus Kristus? Hari ini kita belajar. Hiduplah dalam komunitas orang percaya. Dalam konteks keluarga. Bangunlah keluarga yang benar. Bangunlah komunikasi di dalam keluarga. Jangan cuek. Tapi mari terus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tentang janji Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang pengharapan di dalam Tuhan. Dan melangkahlah bersama-sama. Kita sudah belajar dari keluarga Amran dan Ibu Yokebed. Saudara-saudara. Dalam konteks bersama dengan tubuh Kristus. Jangan abaikan life group. Saudara-saudara. Itu adalah pola yang Yesus ajarkan. Itu adalah manual yang tertulis di dalam firman Allah. Bagaimana kita bisa hidup dan bertahan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Bagaimana cara hidup orang percaya supaya kita tetap pegang dan jangan lepaskan iman kepada Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini. Saya mau mengajak saudara kita bangkit berdiri, ambil waktu sejenak. Kalau saudara datang sebagai keluarga, mungkin ada istri atau anak di samping kiri kanan saudara. Atau mungkin sepupu saudara atau ponakan saudara yang mungkin saudara satu rumah saat ini sedang ibadah sama-sama. Dimanapun saudara berada. Atau bahkan saudara sendirian. Tidak apa-apa, ada Tuhan juga yang menyertai kita. Saya mau mengajak saudara untuk berdoa supaya Tuhan akan meteraikan firman ini dalam roh saudara. Dan saudara akan ingat itu dimanapun saudara berada. Dan saudara mulai membangun community of believers. Dimanapun saudara ada dalam keluarga dan di dalam tubuh Kristus. Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada, setiap keluarga saat ini, hamba berdoa, biar firman-Mu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Engkau akan ingatkan kami, Engkau akan dorong kami ya Tuhan. Supaya kami ada di dalam community of believers Tuhan. Sehingga keyakinan, conviction di dalam hati kami timbul. Kami tahu siapa diri kami, kami tahu pengharapan apa yang kami miliki di dalam Engkau. Dan kami mengerti janji yang Tuhan berikan kepada kami terlepas dari situasi sulit yang kami hadapi. Dan dari situ timbul keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami. Hari ini ya Tuhan, kami tidak pernah dikalahkan oleh ketakutan, dikalahkan oleh kekhawatiran. Tidak pernah. Kenapa? Karena kami ada di dalam komunitas orang percaya sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan untuk mengerti firman ini di bulan komunitas ini. Biarlah kami digerakkan untuk terus ada di dalam komunitas yang benar. Dan iman kami tidak akan kami lepaskan. Tapi kami akan pegang terus sampai kami melihat kemuliaan Tuhan sebagai upahnya. Berkatilah kepala keluarga. Berkatilah setiap ibu di dalam rumah tangga. Anak-anak, keponakan, mertua. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami terima firman Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu dalam ibadah-ibadah yang berikutnya.